Saya akan share tentang warga kerajaan sorga. Hidup sebagai pendatang. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam doa Bapa kami ini, Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa kami yang di sorga. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa sorga adalah tahtanya Tuhan, kedengarannya seperti biasa. Bapa kami yang di sorga, dia bertahta dalam kerajaan sorga. Tapi kalau Anda baca keseluruhan dari perikop ini, Anda akan mengerti bahwa Yesus ingin kita memanggil dia Bapa, supaya kita merasakan bahwa dia dekat dengan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia pengen punya hubungan Bapa dengan anak, dengan kita. Tetapi kenapa dikatakan Bapa kami yang di sorga, yang kemudian menjadi sebuah kontradiktif? Kesannya dia jauh, dia di sorga dan kita di sini. Tapi ternyata sebenarnya yang Yesus mau ajarin kita adalah gini. Kita punya Bapa di kerajaan sorga, yang bertahta di sorga. Dan kita yang disebut anak-anaknya, kita adalah warga kerajaan sorga. Katakan amin. Seorang anak ketika ditanya, kamu dari mana? Kamu orang apa? Mereka selalu refer, bapaknya dari mana? Contoh. Suami saya ini keturunan papa apa? Manado, Chinese, Jepang, Belanda, mamahmu Chinese, ya kan? Jadi 4 ras. Bingung ya? Gado-gado, jadi ganteng kan? Nah, kamu agak ribet, aku pilih yang lain aja. Contoh, ada yang bapaknya Batak, mamahnya Manado. Kalau ditanya, kamu orang suku apa? Dia akan sebut apa? Batak, Manado. Papa Batak, mama Manado. Tapi dia sebut Bataknya dulu. Contoh, bapaknya Ambon, mamanya Jawa. Dia sebut dia orang apa? Ambon Jawa. Tapi selalu didahulukan ras papahnya. Paham? Kalau orang tanya saya, Ibu Heni, orang apa? Saya bilang Chinese, asli dari pohon. Kemudian, dia tanya gini, Chinese-nya suku apa? Chinese juga ada suku kan? Dari mana? Saya jawab Hinghua. Karena papa saya Chinese dari Fujian, suku Hinghua. Nah, kita selalu mengikuti suku orang tua kita, yaitu papa kita. Nah, kalau Bapa di kerajaan sorga, berdomisili di sorga, berarti kalau kita adalah anak-anaknya, Tuhan mau kasih tahu kita anaknya dia, berarti kita warga kerajaan sorga. Keren gak sih Yesus itu? Dia pengen kasih tahu, Tuhan mau kamu panggil dia Bapa. Dan dia Bapa yang di sorga, berarti kamu anak-anaknya punya warga kerajaan sorga. Nah, Filipi 3 ayat 20, kita lihat sama-sama. Baca sama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Confirm. Kita adalah warga, katakan sama-sama, saya warga kerajaan sorga. 3, 2, 1. Ada yang dari neraka? Nggak ada, puji Tuhan. Berarti Anda di tempat yang sama. Kita adalah anak-anak warga kerajaan sorga. Sebagai anak-anak warga kerajaan sorga, kita harus punya mindset begini. Hidup saya di dunia ini sementara. Saya warga kerajaan sorga. Anda harus tanamkan dalam-dalam, di dalam hatimu dan di rohmu, bahwa saya ini di dunia ini sementara. Temporary residence. Warga kerajaan saya adalah sorga. Di dunia ini, Anda harus sadar, kita semua ini hanya pendatang. Kita di dunia ini cuma numpang. Karena kita warga kerajaan sorga. Saya kasih contoh. Orang bule Australia datang ke Indonesia. Nggak peduli dia punya kitas, nggak peduli dia punya kitab untuk izin kerja, visa. Tapi dia cuma pendatang. Kita tetap melihat dia sebagai pendatang. Dan di Indonesia ini mereka cuma numpang hidup. Bisa paham? Jadi Anda harus punya mindset,
Saya ini warga kerajaan sorga. Di dunia ini saya cuma hidup sementara, saya cuma pendatang dan saya cuma numpang di dunia ini. Setiap kita akan kembali kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Jadi kalau Anda nggak ngerasa Anda warga kerajaan sorga, hati-hati Anda mau pulang kemana. Sebagai pendatang, sebagai orang yang cuma numpang, dan bumi ini sementara, kita nggak boleh merasa settle. Jangan sampai kita berpikir inilah asal kita. No. Hal pertama yang Anda perlu ingat, kalau Anda nggak boleh settle dan Anda di sini cuma numpang, sementara Anda warga kerajaan sorga, Anda jangan fokus mengumpulkan harta di bumi. Saya kasih contoh. Kalau Anda tinggal di sebuah kota atau negara untuk kuliah, Anda akan cari tempat tinggal yang baik, tentunya katakan apartemen. Lalu Anda akan beli kasur secukupnya. Anda akan beli peralatan makan, dapur secukupnya. Karena kenapa? Mindset Anda gini, ya abis kuliah kan gue pulang. Bisa paham? Ngapain investasi beli king coil? Apartemen juga punya orang gitu kan. Terus beli semua peralatan mahal buat masak, sofa yang mahal. Tapi habis itu ketika Anda harus pulang ke negara Anda sayang gak? Anda berat gak ninggalinnya kira-kira? Berat. Orang kalau punya mindset temporary, cuma tinggal sementara, dia gak akan invest banyak-banyak. Dia pakai secukupnya yang dia butuh pakai, tapi dia ingat dia cuma sementara. Anda gak akan khawatir meninggalkan apapun yang Anda kumpulin di dunia ini, kalau Anda punya mindset, gue cuma sementara. Yang paling berat buat kita ninggalin adalah kenapa? Karena selama hidup, mindset kita tuh ini destination kita. Bumi adalah tempat kita. Makanya kita kerja habis-habisan kumpulin harta di bumi. Kan enggak Bu Heni, kita ngumpulin buat anak cucu sampai 7 turunan. Amin, kalau bisa. Tapi Yesus ngajarin kita gini. Kalau mindset kita hidup di dunia ini cuma sementara dan suatu hari kita akan kembali ke kerajaan sorga, kita nggak invest habis-habisan di bumi, tapi kita juga akan nabur buat kerajaan sorga. Saya kasih contoh. Saya pulang ke Indonesia Januari 2006. Tapi sejujurnya, setiap kali saya pelayanan di Sydney, setiap tahun rutin setahun sekali, setiap kali saya dapat persembahan kasih, saya tidak bawa pulang. Saya cuma pakai secukupnya di sana. Selebihnya saya tabung. Kenapa? Jadi saya masih punya tabungan di Australia. Kenapa? Karena anak kembar saya itu citizens of Australia. Mereka lahir di sana, mereka sudah punya citizenship. Karena Indonesia tidak mengizinkan dual citizenship, suatu hari nanti Chloe Zoe harus kembali ke Australia sebelum usia 21. Dan which is dia akan balik ke Australia bulan Juli ini. Kayak saya lagi sedih banget ya, akan pisah sama anak saya. Nah, karena saya tahu suatu hari nanti Chloe Zoe akan pergi ke Australia, saya tahu saya harus nabung buat mereka di sana. Karena one day waktu mereka pindah, kan gak mungkin langsung kerja kan. Pasti butuh settle dulu, cari tempat tinggal dulu. Punya tabungan buat makan, buat bayar listrik, bayar air, sambil mereka cari kerja. Nah karena saya tahu one day mereka akan kembali ke Australia, saya nggak habis-habisin duit saya di Indonesia. Saya sisihkan tabungan buat anak-anak saya di Australia. Bisa paham? Kalau mindset kita, one day kita bakal kembali ke kerajaan sorga, kita nggak habis-habisan di sini. Kita akan sisihkan menabung buat kerajaan sorga. Kita baca firman ini sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 17. Kita baca yuk. 3, 2, 1.
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi boleh nggak menikmati harta kita di bumi? Katakan boleh banget. Ayat 18, baca sama-sama. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan hidup yang sebenarnya. Hidup kita di dunia ini sementara. Kapan hidup yang sebenarnya? Kerajaan sorga. Saya tahu kalau mau dikulik-kulik lagi sama ahli teologi ya, enggak, kita akan hidup di bumi baru, langit baru, iya. Tapi dengar baik, tempat kita itu saat ini di bumi, kita harusnya nggak cuma ngumpulin harta di sini. Karena one day kita harus ingat, kita harus nabur juga buat kehidupan kekal kita nanti. 3 pesan Yesus tentang mengumpulkan harta. Matius 6. Judul perikopnya aja jelas. Hal mengumpulkan harta. Ayat 19, baca sama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24 terakhir. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seluruh perikop ini menjelaskan tentang bagaimana tentang mengumpulkan harta. Jelas tadi kita baca, bukannya nggak boleh nikmatin semua berkat Tuhan yang ada di bumi. Tapi fokus kita jangan cuma di sini. Kita harus ingat suatu hari kita harus kembali kepada Bapa di sorga. Dan kita harus investasi buat kerajaan sorga. Yesus menjelaskan kepada ada 3 poin di sini. Tentang mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 21. Kalau soal tadi Yesus jelas di awal bilang gini. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sampai situ gak ada perdebatan? Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan di awal? Setuju. 3 hal yang Yesus sampaikan. Matius 6 ayat 21. Karena di mana harta berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena gini. Jangan sampai harta kita di bumi ini memberatkan hati kita untuk meninggalkannya. Jangan sampai kita udah invest terlalu banyak di bumi dan kita gak punya tabungan di sorga, jadi berat kita ninggalinnya. Anda berpikir, gue kaya di bumi, di sorga gue kere. Saya tadi bilang, kalau Anda cuma kuliah di satu kota sementara, tapi suatu hari Anda akan pulang ke negara asal Anda gak akan investasi beli ranjang mahal, peralatan dapur mahal. Kenapa? Suatu hari Anda akan pulang. Sehingga Anda gak berat ngeninggalinnya. Ibaratnya gini, ngasih aja lah ke teman-teman yang butuh, bener gak? Nih, lu mau kasur gak? Lu butuh meja gak? Butuh lemari gak? Butuh kuali gak? Panci gak? Anda gak sayang, kenapa? Karena gak terlalu berarti buat Anda. Anda gak berat ninggalinnya. Yesus gak mau hati kita cuma ada di bumi. Yesus mau hati kita ada di Bapa. Kita harus fokus gak cuma pada perkara-perkara duniawi. Tapi hati kita harus pada perkara-perkara ilahi. Perkara-perkara sorgawi. Orang yang hidupnya cuma di-drive oleh kebutuhan duniawi. Perkara-perkara duniawi, hidupnya gak akan bisa rohani. Saya kasih contoh. Di gereja Ici, konseling gak bayar.
Ada di sini yang disuruh bayar sama konselor ICI, angkat tangan? Gratis, kecuali belajar, kelas, seminar. Ada sedikit persembahan kasih untuk orang yang training kita. Tapi pelayanan konseling itu gratis di ICI. Saya mau tanya, Anda pernah dengar para konselor profesional psikolog di luar itu kasih pelayanan gratis seperti di ICI, angkat tangan? Bayar nggak? Bayar. Tapi kenapa di ICI nggak bayar? Karena kami ngerti prinsip menabur buat kerajaan sorga. Buat kami jiwa-jiwa sangat berharga. Memang ICI bukan gereja kaya. Gerejanya cuma parkiran. Tapi saya kasih tahu, kami tuh memberi yang terbaik buat jemaat. Meskipun kami nggak kaya, tapi apapun yang kami bisa kasih buat jemaat. Mana ada gereja yang tiap Natal, tiap Paskah bagi hadiah. Bingung saya sama suami saya. Yang salib kecil lah, yang gantungan kunci lah. Saya bilang, kayaknya gereja di mana-mana nggak ada lu yang nyiapin hadiah begitu kayak kamu. Kan ribuan yang mesti disiapin. Satu hari Minggu aja, pelayan-pelayan Tuhan di sini dikasih makan loh Bapak Ibu, biarpun cuma nasi kotak. Tapi nasinya proper, dan kami siapin berapa? Pagi 280 box, sore 120. Total berapa? 400 box nasi setiap hari Minggu. Banyak gak Bapak Ibu? Belum yang hari lain. Kita gak cari cuan, kita pelayanan. Kita menabur buat Tuhan. Kita mau mencari jiwa-jiwa buat kerajaan Tuhan. Amen. Nah, saya mau kasih tahu. Kita gak cuma pengen nyamannya, tapi kita mau naburnya. Hidup di dunia ini, harta itu titipan Tuhan. Berkat yang kita terima dari usaha maupun pekerjaan kita, itu semua dari mana? Dari Tuhan. Jadi harus dipakai untuk Tuhan, gak cuma buat kita. Ingat, Tuhan menyediakan roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Firman Tuhan jelas. Jadi hidup di dunia ini, jangan fokus untuk diri sendiri. Makanya 1 Timotius 6 tadi mengajarkan, orang yang punya lebih harus berbagi. Karena ingat, jangan sampai apa yang kamu miliki di dunia ini memberatkan kamu untuk pergi. Itu maksud firman Tuhan. Matius 6 ayat 22 tadi membahas tentang mata adalah pelita tubuh. Apa pesan Yesus tentang mengumpulkan harta? Kalau bicara kebutuhan, itu beda sama kemewahan. Setuju? Saya yakin tidak ada anak Tuhan yang kekurangan. Tapi yang sering bikin kita khawatir, kurang adalah keinginan. Hati-hati dengan keinginan mata. Mata adalah pelita tubuh. Anda masih ingat pencobaan yang Yesus alami di padang gurun? Waktu dia berpuasa 40 hari? Apa yang iblis tawarkan? Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya dalam Matius 4 ayat 8, 9 dan 10. Iblis nawarin Yesus. Dia memperlihatkan, lihat kata memperlihatkan. Karena dari mata kita pengen ini, pengen itu. Setuju? Memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Itu yang suka bikin manusia tergiur dan melupakan Tuhan. Jangan sampai karena keinginan mata menjerat kita dan menyesatkan kita. Sehingga kita memilih setan dan bukan Tuhan. Matius 6 ayat 24 dikatakan gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Jangan sampai Anda menyembah setan karena keserakahan. Banyak kali manusia ini karena serakah mereka pakai segala cara. Meninggalkan kebenaran dan ikut jalannya setan. Oh enggak Bu Eni, saya masih ke gereja. Enggak jaminan. Cinta uang dan keserakahan akan harta dunia dapat menyesatkan dan membuat kita tidak setia kepada Allah. Berapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan? Ya udahlah, demi jabatan, ya udahlah, demi harta, demi nikah sama orang kaya, nggak ada Kristus-Kristusan. Di pedalaman, peperangan kami adalah memastikan
masyarakat itu tidak perlu pindah agama hanya untuk sekolah dan makan. Kalau kita warga kerajaan sorga, jangan jual imanmu hanya demi harta dunia. Gak worth it. At the end of the day, kamu bakal meninggalkan semua yang kamu punya di bumi. Anda bilang gini, gak apa-apa buat anak cucu saya. Hati-hati. Saya ketemu banyak orang tua yang dikecewakan sama anak-anaknya. Dan mereka rata-rata kaya raya. Saya konseling suami istri. Ikut kami perjalanan ke Holy Land. Ini untungnya kalau ikut ke Holy Land bisa dekat sama kami. Curhat di jalanan. Dia punya usaha di seluruh Indonesia. Kaya raya. Tapi mau diturunin ke siapa? Gak ada. Anaknya jahatin dia. Anaknya kurang ajar sama dia. Saya mau tanya, kalau Anda kaya raya, Anda kalau anakmu kurang ajar sama kamu, masih mau gak dikasih ke dia hartanya? Anaknya jahat banget sama mereka. Sampai saya geleng-geleng. Sistem perusahaannya dihapus sama anaknya. Kacau gak tuh? Sampai perusahaan-perusahaannya kacau balau, gak ada yang bisa jualan. Di-delete semua sistem IT-nya. Seluruh Indonesia. Dan bayangkan, mereka cuma bisa nangis. Harta segitu banyak buat apa? Jadi saya kasih tahu, kalau Anda warga kerajaan sorga, tidak ada yang lebih berharga daripada dia dalam hidup kita. Suamimu tidak bisa nyelamatin kamu, istrimu tidak bisa nyelamatin kamu, anak-anakmu tidak bisa menyelamatkan kamu. Cuma Tuhan satu-satunya andalan kita. Katakan haleluya. Amen. Yuk, jangan sampai karena kamu ngumpulin harta di bumi, kamu lupa suatu hari kamu toh harus pergi. Jangan sampai apa yang kamu kumpulkan di bumi ini memberatkan hatimu untuk pergi ke kerajaan sorga. Yang terakhir, ingat kita tidak boleh merasa settle karena kita temporary residence. Anda tahu saya bacain ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 17 dalam New Living Translation. Keren. Dikatakan gini, and remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Kita cuma penduduk sementara di bumi. Confirm? Kita cuma numpang, baca terjemahan bahasa Indonesianya. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, kita cuma numpang di dunia ini. Dan what you should do, yang terakhir, hold on to your heavenly passport. Satu kali orang bule Australia ngomong sama saya, sama Pastor Jojo. Pak Jojo, saya udah buang paspor Australia saya. Dia bule, asli Australia. Ngapain pegang paspor Australia? Mendingan paspor Indonesia. Tahu gak kenapa? Di Indonesia, hari ini saya buang baju ke lantai, besok udah di lemari. Di Indonesia lebih nyaman. Bisa punya pembantu, bisa punya supir. Dia bilang, di Australia boro-boro biar lu kaya. Mahal bayar orang jam-jaman. 25-35 dolar per jam, bayangin. Well, saya mau kasih tahu, kalau dia nggak sayang paspor Australianya, sayangilah paspor surga Anda. Ibrani 10 ayat 23, baca sama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kalau Anda sadar bahwa di dunia ini Anda hidup cuma sementara, bahwa suatu hari nanti Anda akan kembali ke dalam kerajaan sorga, Anda harus simpan baik-baik paspor sorga Anda. Amen. Kalau anak saya besok mau kembali ke Australia, yang mengizinkan dia tinggal dan masuk ke sana adalah paspor Australianya. Dia harus simpan baik-baik. Kan Bu Heni kalau hilang bisa ngurus lagi. Repot. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau Anda mau suatu hari bisa kembali ke kerajaan sorga, pastikan Anda hidup sesuai kehendak Bapa. Jangan hidup seenakmu dewe. Jangan hidup seenak-enaknya kita. Satu hari kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Bapa di sorga. Ingat, Dia hakim yang adil. Dia akan mengadili semua orang sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Tadi kita baca. Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Baik-baik hidup di bumi. Taatlah sama Tuhan. Lakukan kehendak Bapa dalam hidupmu. Jangan ikut arus dunia. Jangan ikut pengaruh dunia. Amen. Dan berikutnya, pastikan Anda hidup takut akan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tadi dikatakan, hiduplah dalam ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Kedengarannya agak sulit dimengerti. Gimana kita hidup dalam ketakutan? Mari kita lihat terjemahan sederhana Indonesia. 1 Petrus 1 ayat 17. 321. Ingatlah, Allah yang kita panggil Bapa itu tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai perbuatan kita masing-masing. Oleh sebab itu, hiduplah dengan hormat dan takut kepadanya selama kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Artinya apa? Hiduplah dengan hormat dan takut akan Allah. Amen. Pegang paspor sorgamu. Pegang imanmu kepada Yesus. Hiduplah dalam kehendak Bapa. Takutlah akan Tuhan. Kita yang mengaku orang percaya dan beroleh kasih karunia untuk mengenal Dia, yuk kerjakan keselamatan kita. Jangan sia-siakan. Jujur saya sedih tiap kali konseling sama anak-anak Tuhan yang ngaku orang Kristen, anak Tuhan. Tapi hidupnya enggak takut Tuhan. Nipu, selingkuh, aduh. Jangan dong. Jangan lagi hidup dalam dosa. Hold on to your heavenly passport. Amen. Ibrani 10 ayat 26 kita baca sama-sama. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jangan berdebat dan bilang gini, kan sekali selamat tetap selamat, gak ada akhirnya kita bahas itu. Tapi yang saya tahu, jangan melepaskan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hargailah itu. Hiduplah sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Saya akhiri. Ingat di lanjutan doa tadi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Bapa kita adalah Bapa yang kudus, yang menentang dosa. Dia juga Bapa yang gak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam dosa. Ingat tadi kita bilang Bapa akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa memandang muka. Pastikan namanya dikuduskan dalam hidupmu. Anak-anak membawa nama ayahnya. Anak-anak kita membawa marga ayah mereka. Kita itu membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Pastikan sebagai anak-anak Allah, kita menjaga kekudusan namanya dalam hidup kita. Melakukan sesuatu yang mencemarkan kekudusan namanya, artinya mempermalukan Allah. Suami saya seorang hamba Tuhan. Kalau anaknya ugal-ugalan, orang bilangnya apa? Tuh, anak hamba Tuhan kayak begitu. Tuh, orang Kristen kayak begitu. Tuh, ngakunya anak Tuhan tapi kayak begitu. Ketika kita, anak-anak warga kerajaan sorga, tidak menjaga kekudusan nama Allah, kita sedang mempermalukan Dia. Mari, bertobat sungguh-sungguh dan hidupi keselamatan kita dalam takut akan Dia. Amen. Saya akhiri, saya ingatkan lagi. Katakan sama-sama, saya adalah warga kerajaan sorga. Hidup saya di dunia ini cuma sementara. Jangan fokus hanya ngumpulin harta dunia, tapi menaburlah bagi kerajaan sorga. Dan yang terakhir, pegang baik-baik paspor sorga Anda.
pengakuan iman Anda. Hiduplah takut akan Tuhan dan kerjakan keselamatan kita. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk kami makin ngerti. Supaya kami selalu aware bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Hidup kami di dunia cuma sementara. Suatu hari semua kami akan kembali kepada Bapa di sorga. Biarlah ketika kami harus mempertanggungjawabkan hidup ini, kami ditemukan berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.